Pak. Orang judi itu biasanya terjebak di sini. Jadi siapa ngerti menang. Biasanya kalau sudah menang pingin mengulang. Begitu mengulang kalah terus akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang itu loh Pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi, pengen kembalian lagi. Terus orang jadi tidak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre, dan lain-lain. Nanti ada supermarket yang hadiah tahun ini mobil, atau hadiah tahun ini rumah. Itu kan kadang-kadang kamu tidak butuh apa-apa juga belanja. Kenapa? Sopo ngerti dapat mobil, siapa tahu nanti dapat rumah. Kamu ngejar itunya. Kenapa? Pengusahanya ngerti benar dalam dirimu ada jiwa permainan, namanya alea. Sopo ngerti untung. Oke. Di agama ada enggak Pak yang kayak gini? Ada kan, kadang-kadang kamu misalnya mengejar apa wis yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Itu kan kamu jika siapa tahu dapat terus kamu wiritan terus. Nah, itu semangat alea namanya. Jadi ada jalan untuk melampiaskan yang terpendam dalam dirimu. Mungkin diceritakan tidak bisa kan, banyak masalah yang masalahmu itu apa sih? Tidak tahu saya, tapi jenuhnya luar biasa, muaknya saya luar biasa, sumpek aku lihat sini. Sudahlah olahraga, mainlah keluar. Cari pelampiasan apa? Sampai kamu keringetan, sampai capek, energimu habis, biasanya terus lega. Nah, itu teori psikoanalisis. Yang kedua, teori kognitif. Kalau ini sangat psikologi, katanya kognitif ya main itu sebenarnya mengikuti perkembangan usia. Setiap anak, setiap manusia itu di tahap-tahap usianya ada permainan-permainan sendiri. Jadi teorinya itu, yang ini jangan dilewatkan. Kalau dilewatkan nanti perkembangannya jadi tidak normal. Anak kecil waktunya main bola kecil ya kasih bola kecil, biarkan dia main dengan bola kecil. Jangan masih kecil terus dipaksa harus profesional kayak Ronaldo, kayak Messi. Kasihan dia. Biarkan dia asik di levelnya. Nanti semakin besar sedikit mungkin mainnya beda lagi, semakin besar lagi beda lagi, beda lagi. Ini teori kognitif. Sekarang kan orang terus kecenderungannya sama mainnya, semuanya Mobile Legend. Mulai SD, SMP, mahasiswa sampai yang tua mainnya podo PUBG, Mobile Legend. Itu enggak level, harusnya level. Yang kecil itu main apa dulu, yang besar main apa dulu, yang itu loh. Jadi biar mengikuti perkembangan itu secara kognitif. Ya kayak nonton film, kalau kamu dulu kecil sukanya Doraemon dari Jepang, sekarang mungkin sudah besar film Jepang yang lain yang kamu suka. Loh. Ya normal, masuk kamu masih suka Doraemon. Oke. Kok banyak yang ketawa, berarti langganan semua. Terus itu perkembangan kognitif. Jadi butuh permainan yang berbeda sesuai levelnya, dan ini harus diikuti sebagai manusia yang normal. Terus yang ketiga, permainan itu masuk teori belajar sosial. Jadi di teori ini permainan itu sebenarnya salah satu media kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini pasti tidak laku kalau permainannya sudah permainan model online.
Jadi ini mungkin permainannya masih permainan yang ketemu orang lain, sepak bola bareng-bareng. Sekarang olahraga juga kan sudah mulai online. Main sepak bola adu tapi FIFA-nya FIFA game, kemudian manajernya manajer game. Itu kan sudah tidak ada sense sosialnya. Padahal di antara fungsinya permainan ada teori permainan, teori belajar sosial. Kadang-kadang masyarakat itu menanamkan norma-norma sosial lewat permainan-permainan. Zaman dulu para wali itu merancang beberapa permainan anak-anak, lagu anak-anak. Maknanya dalam, luar biasa. Ada main yang konotasinya membangun kerjasama, ada yang membangun kerukunan, ada yang permainan yang konotasinya cermat menghadapi gerakan orang lain, macam-macam. Yang itu tidak muncul kalau permainan-permainan hari ini. Makanya mumpung ini mahasiswa mungkin ada yang KKN, hidupkan lagi di tempatmu KKN permainan-permainan zaman dulu. Itu kalau kamu juga bisa. Ya, kalau tidak bisa ya latihan, hidupkan lagi itu. Di permainan tertentu itu banyak. Sekarang permainan-permainan itu kadang-kadang diambil oleh motivator-motivator untuk meramaikan forum waktu dia motivasi. Tapi yo mahal bayarnya di hotel-hotel. Ngapain kamu harus bayar mahal? Bisa kamu lakukan di kebun-kebunmu, di kos-kosanmu, depan rumahmu. Besok pagi kamu bisa bikin main depan kos-kosanmu itu. Ibu kosmu diajak nanti. Loh iya, itu teori belajar sosial. Nanti kamu jadi akrab kan sama ibu kosmu. Selama ini kan cuma urusan nagih bayar kos-kosan. Nah sekarang besok ibu kos Kastio misalnya, ibu kos kan bisa begitu. Oke, ya biar akrab nanti kan kalau kamu telat bayarnya kan bisa dimaklumi. Sepak bola kan kayak gitu. Oke, kemarin saya lihat sempat ke Malang itu ada pionir itu kan. Lihat mahasiswa main sepak bola, terus ada dosen, wah mahasiswa saya itu saya tidak tahu bisa menang apa enggak, wong sama dosennya aja kalah. Terus saya bilang, oh itu berarti mahasiswa yang baik Pak, karena kalau melawan dosennya kan dia tetap harus menjaga adab di depan dosen. Jadi kalau dia mau kok dosennya ngerebut ya monggo Pak bolanya. Ya, itu kan sama dosennya. Oke, berarti dia masih menjaga adab. Oke, itu teori belajar sosial. Ada yang terakhir, kalau ini hari ini banyak, teori kompensasi. Ini ketika permainan jadi sangat serius. Sekarang permainan itu jadi bagian hidup yang serius. Sepak bola misalnya, itu kan kalau kamu ingin hidupmu nyaman, jadi pemain sepak bola yang profesional, pemain golf profesional, ini terus jadi serius. Jadi misalnya anak-anak latihan nari itu sebenarnya kan permainan, tapi kemudian ada yang jadi penari, yang ini jadi profesi. Nah, ini namanya teori kompensasi. Tidak hanya dilihat unsur menyenangkannya, tapi juga mengejar efek selanjutnya dari permainan itu. Mungkin bisnisnya, ekonominya, mungkin pokoknya di luar yang semula hanya menyenangkan saja. Nah ini namanya teori kompensasi. Dicari kompensasinya, tidak sekedar permainannya. Nah itu teori hari ini. Jadi orang bermain itu, kenapa kamu latihan sepak bola serius sekali? Biar besok jadi pemain bola profesional. Jadi mengejar hidup yang serius lewat jalan main-main. Namanya sepak bola. Kan ada sampai supporter bola itu saking sayangnya sama klubnya dibelani tawuran, dibelani ada yang sampai bunuh diri ketika klubnya kalah, macam-macam. Ini sudah masuk teori kompensasi.
tidak sekedar melihat permainannya. Kayak film itu kan acting biasa, itu kan main-main. Tapi sekarang kan orang ngejar film itu sekian, penontonnya harus sekian juta dan seterusnya. Jadi aktor terus jadi profesi. Nah, itu namanya teori kompensasi. Yang semula main-main terus jadi serius. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi teori-teori bermain. Sekarang kita masuk ke filsafat permainannya. Yang sangat terkenal teori dari Johan Huizinga dari Belanda. Beliau nulis buku judulnya Homo Ludens. Homo Ludens itu ya sama, homo itu manusia, ludens itu bermain. Jadi manusia sebagai makhluk yang bermain. Kalau minggu lalu Homo Ridens, manusia sebagai makhluk yang tertawa. Kenapa Huizinga nulis Homo Ludens? Karena dia melihat masyarakat hari ini itu awalnya dia lihat dunia infotainment. Terus dia melihat masyarakat kita hari ini itu society of spectacle, masyarakat tontonan. Ludic society, masyarakat permainan. Industri hiburan kan luar biasa, infotainment, digital games kan. Jadi di semua aspek hidupnya manusia, unsur permainannya sangat kelihatan. Makanya muncul istilah Homo Ludens. Apa-apa diatur permainan. Bahkan nanti belakangan muncul namanya Homo festivus. Homo festivus itu manusia itu makhluk yang suka pesta. Apa-apa dibikin pesta, dibikin hura-hura. Nanti ada orang tabrakan, kamu juga akan bikin hura-hura, dikerubung rame orang nonton. Yang nolong mungkin hanya 1-2. Ada bencana jadi tontonan. Ada manusia itu apa-apa jadi festivus. Gunung meletus, besok orang pada ke sana. Kenapa? Nonton gunung meletus. Itu festivus. Kita suka pesta pora, suka hura-hura. Nah, katanya Huizinga, manusia itu memang ciri eksistensialnya ludens, melengkapi 2 ciri sebelumnya. Manusia kan dikenal ada Homo faber sama Homo sapien. Homo sapien berpikir, faber bekerja, ludens bermain. Jadi hidup ini ya mikir, ya kerja, ya main. Thinking, working, playing. 3-tiganya harus ada biar lengkap. Nggak mikir bukan manusia. Nggak working ngapain jadi manusia. Nggak playing serius amat jadi manusia. Jadi 3 itu ya. Thinking, working, playing. Jadikan itu rumus nanti. Jadi kamu bisa memedomani hari ini aku sudah mikir apa belum, sudah working apa belum, sudah playing apa belum. Jangan-jangan hari ini saya masih hanya playing saja Pak, workingnya belum. Saya sudah thinking Pak, tapi workingnya nanti. Nah itu silahkan kamu cermati dirimu. Katanya Huizinga, manusia itu ya working, ya thinking, ya playing. Itulah teori Homo Ludens. Hakikatnya apa? Itu hakikat kebenaran menurut Huizinga. Permainan, katanya Huizinga, dalam dunia manusia itu sebelum kebudayaan dan nanti menjiwai kebudayaan. Budaya yang dibangun oleh manusia, katanya Huizinga, semuanya berkarakter ludik. Ludik itu permainan. Budaya itu kan hasil cipta rasa karsanya manusia. Pasti ada ludiknya, ada permainannya. Apa wis semuanya, bangku ini, flash disk ini, laptop, mikrofon, itu kan ada karyanya manusia semua. Nuansa permainannya kan kelihatan.
Kenapa panjangnya dibikin sekian, kemudian aturan mainnya bagaimana, kok ini besar sekali, yang ini nggak dibikin besar juga. Itu pasti ada logika-logika imajinatifnya, logika permainannya. Masyarakat bikin budaya apa, itu kan ada unsur playingnya. Tinggal berdoa saja di model macam-macam. Coba sekali-sekali kayak 2 minggu yang lalu, jenisnya doa, gayanya orang berdoa, pelembagaan doa, itu kan semuanya playing. Sebelum budaya lahir, unsur playing ini mendahului. Ngaji ini kan ada unsur playingnya. Kita mulai jam 8 ya, nanti diakhiri jam 10. Parkirnya jangan di situ, diatur di sana. Itu kan, ini kan kita sedang play, sedang bermain. Emangnya kalau nggak jam 8 apa nggak bisa? Ya bisa. Tapi kan kita bikin aturan main. Kan kamu sering pakai istilah itu. Ada aturan mainnya. Itu berarti apa? Kita sebenarnya sedang bermain. Kuliah ada aturan mainnya loh. Nah itu sudahnya kalian di kampus juga sedang bermain. Itulah namanya homoludens. Setiap produk budaya kita itu sifatnya ludik. Modelnya ada permainan, yang ada cirinya. Permainan itu. Permainan bukan berarti tidak serius, tapi ada unsur ludiknya, ada unsur mainnya. Terus, nah, unsurnya permainan itu secara umum 2. Sesuatu disebut permainan itu isinya 2, eros sama agon. Ini 2 dewa Yunani. Eros itu dewa asmara, dewa cinta, bahasa Yunaninya Cupid, anaknya Afrodit yang nanti oleh ibunya disuruh jadi Afrodit ini wanita paling cantik kabarnya. Cuma terus ada saingannya namanya Psyche. Psyche ini banyak orang bilang lebih cantik dari Afrodit. Terus Afrodit merentah anaknya. Psyche ini dihukum saja panah orang paling jelek, biar Psyche jatuh cinta sama orang paling jelek ini, biar Afrodit tidak ada saingannya. Tapi terus waktu Eros mau manah Psyche ini, panahnya nyerempet dirinya sendiri. Akhirnya malah Eros yang jatuh cinta sama Psyche. Dan cerita selanjutnya kamu cari sendiri di film-film. Oh, nanti jadi ceramah cinta lagi nanti. Oke, yang kedua Agon. Kalau Agon ini memang dewa kontes, dewa perlombaan. Jadi tugasnya yang membuat orang semangat berkompetisi. Kalau kamu mulai males-malesan, tidak kompetitif, nah, kamu perlu ngasih sajen dewa Agon. Itu kalau orang Yunani. Jadi, nah, permainan itu mix antara Agon sama Eros. Menyenangkan, membuat orang suka, cinta, nek basa Jawa ini demenake, plus Agon, semangat. Bermain itu kan gitu, kamu seneng dan semangat. Kok permainan tidak ada senengnya, tidak ada semangatnya, itu berarti belum permainan. Kamu pasti tidak sukarela menjalankannya. Jadi permainan itu harus ada unsur Eros sama Agon. Baru di situ ada ludik. Jadi Eros memberi warna kesukaan, kecintaan, kebebasan tanpa paksaan. Dan Agon memberi warna penuh perjuangan, semangat untuk menang. Jadi ini 2 unsur permainan. Ini saya agak cepat, materinya masih banyak. Jenis permainan kalau ini Jos filosof Belanda juga. Mimikri, Agon lagi pakai nama itu, Alea sama Illings. Jadi 1 di antara 4. Mimikri itu pura-pura.
Anak-anak lip sync, TV, film, drama itu mimikri. Jadi kalau kamu nonton film itu mimikri, permainan yang imitasi, tidak serius, meniru. Tapi ya tidak harus ketika orang bermain ya serius di situ, tapi itu sebenarnya niru. Kayak nonton film itu kan ya serius. Kamu nonton film kalau menggunakan semangat, oh itu sebenarnya tidak asli pak, tidak kan tidak asik. Asiknya itu kamu anggap itu film itu beneran. Kalau kamu nonton film misalnya film-filmnya Marvel terus pakai logika, tidak masuk akal itu pak. Ya tidak seru kamu nonton filmnya. Ada kalanya yang main harus imajinasi. Kenapa? Itu mimikri. Ya memang tidak asli wong itu memang main-main, tapi fantasi bermain di situ. Kayak anak kecil-kecil main dokter-dokteran, perempuan main masak-masakan, nanti pasirnya ini berasnya, nanti itu kan masuk kamu pakai logika. Gitu kok beras itu pasir gitu loh. Nanti tidak jadi main. Itu mimikri. Kalau yang kedua Agon tadi ya, pertandingan, perlombaan, kuis, kontes, idol itu Indonesian Idol, American Idol itu agon. Kemudian alea itu judi, lotre, tebakan, taruhan. Kalau kamu main ini nanti untung sekian. Kalau kamu itu alea, games with luck factor, untung-untungan. Sama kayak ada toko online itu, beli barang ini 1.000 saja terus kamu tiap hari itu dan nggak pernah dapat. Itu alea namanya. Jadi orang mengadu untung, siapa tahu aku beruntung. Dan kita karena manusia punya insting bermain, dipancing itu kan kamu terus kepancing terus. Siapa tahu pak, orang judi itu biasanya terjebak di sini. Jadi siapa ngerti menang. Biasanya kalau sudah menang, pingin mengulang. Begitu mengulang kalah terus akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang itu loh pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi, ingin kembalian lagi. Terus orang jadi tidak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre, dan lain-lain. Nanti ada supermarket yang hadiah tahun ini mobil, atau hadiah tahun ini rumah. Itu kan kadang-kadang kamu tidak butuh apa-apa juga belanja. Kenapa? Sopo ngerti dapat mobil, siapa tahu nanti dapat rumah. Kamu ngejar itunya. Kenapa? Pengusahanya ngerti benar dalam dirimu ada jiwa permainan, namanya alea. Sopo ngerti untung. Oke. Di agama ada enggak pak yang kayak gini? Ada kan, kadang-kadang kamu misalnya mengejar apa wis yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Itu kan kamu juga siapa tahu dapat, terus kamu wiritan terus. Nah itu semangat alea namanya. Agon ada enggak pak? Ada. Dalam agama kan banyak pertandingan, siapa lebih soleh, siapa lebih kuat sholatnya, lebih kuat puasanya, ada. Mimikri, yo ada. Wong kang soleh kumpulono, dekat sama orang-orang soleh biar bisa niru, itu mimikri. Permainan. Iling itu kalau ini permainan yang adrenalin. Terjun payung atau terjun gedung bukan bunuh diri ya. Terjun gedung itu ya permainan. Roller coaster itu kan adrenalin. Jadi permainan ini memang keras biasanya. Namanya ilings. Kalau zaman dulu mungkin termasuk tinju, itu ilings keras. Jadi perasaan tegang, adrenalin terpacu, itu namanya iling. Jenis-jenis permainan. Jadi ada 4: mimikri, agon, alea, sama ilings. Ini katanya filosof Belanda.
Oke, sekarang cirinya permainan. Yang pertama, permainan itu bebas, freedom. Tidak ada paksaan, tidak ada wajib bermain. Wajib belajar ada, wajib bekerja ada, wajib lalu lintas ada, tapi wajib bermain tidak ada. Ayo, harus main kamu. Kalau nggak main, tidak bisa orang dipaksa. Jadi main itu dia punya karakter hakiki bebas. Jadi ciri pertama itu sukarela, sukacita, freedom from the principle of necessity and productivity. Jadi kita bebas dari kewajiban-kewajiban sosial, kewajiban individual, kewajiban religius. Terus kita main. Dia tidak dituntut macam-macam, kecuali main yang terus geser ke ranah sangat serius tadi, jadi profesi, jadi gantungan hidup. Tapi hakikatnya main itu bebas. Aturannya sih ini, tapi kadang-kadang kan orang main kita bikin aja, kita sepakati hal yang baru, bisa disepakati ulang. Kamu main catur kok ini buahnya hilang satu, rajanya kok hilang, sudah diganti aja potongannya sandal, ini raja pokoknya. Itu kan bisa, permainan itu begitu. Kamu main bulu tangkis, raketnya ndak ada, ya sudahlah, ini entong dari belakang itu bisa lah dipakai untuk main bulu tangkis. Zaman kecil bisa begitu. Jadi bebas, ndak ada. Lo kok pakai entong, bid'ah itu ndak boleh, nggak bisa. Kalau dalam permainan santai aja, ndak apa-apa, karena dia bebas. Terus cirinya yang kedua, not real. Jadi rata-rata permainan itu kayak mimikri tadi, paling jelas menunjukkan dia bukan ordinary life. Itu main itu lebih banyak dunia seakan-akan, dunia as if. Di situ tadi saya ilustrasikan ya, anak-anak main warung-warungan, pasir jadi beras, lumpur jadi kue, rumput jadi sayur, batu jadi buah. Ini kan not real. Jadi antara as is dengan as if. Jadi seolah-olah. Jadi itu bukan dunia nyata. Kayak sepak bola itu kan ya bukan, sebenarnya not real. Klubmu kalah bukan berarti kan hidupmu kalah. Ya biasa saja, klub kalah besok bisa menang. Kalau kalah terus ya besok bisa menang. Kok masih kalah lagi? Besok siapa tahu bisa menang. Ya permainan, kadang-kadang yang dianggap kalah tiba-tiba menang. Dan not real, tidak apa-apa. Sepak bola itu not real. Di situ saya ilustrasikan dunia as if itu misalnya tahun berapa itu, waktu Yunani. Waktu Yunani menang sepak bola Piala Eropa, itu orang Yunani senangnya luar biasa. Pemain-pemain ini bahkan dianggap bukan manusia lagi, kayak dewa wisan. Oh itu ngalah-ngalahi dewa, dipuja-puja, dipuji-puji kayak dewa. Nah, diperlakukan kayak dewa ini kan as if namanya. Di dunia sosial kan banyak as if. Mungkin kamu mengidolakan ustadz siapa, mengidolakan tokoh siapa, itu kan kamu puja, kamu puji. Di HP-mu gambar dia, di mana-mana tentang dia, itu as if. Suka drama Korea apa, kemudian kamu, itu as if. Seolah-olah drama itu penting sekali buat hidupmu, itu as if. Telat satu seri saja kamu gondoknya luar biasa, itu as if. Not real, bukan ordinary life. Itulah cirinya permainan. Oke. Jadi katanya Walter Benjamin, kecenderungan untuk beralih dari as is ke dunia as if, itulah kecenderungan mimikri, kecenderungan meniru, membayangkan, menghayati apa yang kita rindukan seakan-akan sudah atau segera terjadi. Ketika mental kita ini berarti kita ada sedang di dunia permainan. Oke. Terus ciri yang ketiga, ruang dan waktu khusus. Jadi permainan itu harus jelas ruang dan waktunya.
Kalau enggak nanti orang bingung. Aturan dimulai jam 8 selesai jam 10 ini untuk ruang dan waktu permainan yang namanya ngaji filsafat. Aturan ini mungkin tidak laku di ruang dan waktu yang lain. Untuk khutbah Jumat tidak bisa, malam Kamis gitu loh. Itu ada aturan mainnya sendiri. Jadi ciri permainan itu ruang dan waktunya khusus. Ada yang perlu tempat khusus, kadang-kadang waktunya saja yang khusus, kadang ruangnya saja yang khusus. Tapi harus jelas medannya. Jadi makanya ada lain lubuk, lain belalang. Itu kan menunjukkan bahwa setiap ruang sosial dia punya dimensi permainannya sendiri. Permainan di sini mungkin tidak cocok dengan permainan di sana. Nah, itu ciri yang ketiga permainan. Jadi kenapa harus jelas ruang dan waktunya dalam rangka ini loh. Yang pertama exhibition. Yo, kamu harus jelas tampilmu itu kapan kan jelas. Yang kedua concentration, biar setelah ini sudah nggak perlu tegang lagi ngaji, kamu bisa ngapain aja. Kalau sudah selesai ngaji jam 10 itu kan karena ini masih ngaji, konsentrasimu masih fokus ke sini, itu concentration. Sepak bola juga begitu kan, 45 menit 2 kali 45 menit, setelah itu ya bebas. Jadi meskipun bolanya sudah keluar, wasit itu nggak nyemprit kalau sudah selesai sepak bola. Misalnya sudah berit selesai, itu kan ruang dan waktunya selesai. Pemainnya megang bola enggak apa-apa, enggak ada yang teriak penalti, penalti. Oh sudah bubar kok. Ya sudah enggak penalti lagi. Kenapa? Waktunya selesai. Gitulah. Jadi itu concentration jadi pendukung. Yang ketiga protection, perlindungan. Jadi banyak permainan yang hanya bisa dilakukan di ruang dan waktunya. Di luar itu jangan. Tinju misalnya ya waktu tinju itu sudah selesai rondenya, di bawah jangan tinju lagi, tawuran itu namanya. Nah, itu protection. Yang tidak boleh di permainan di luar ruang dan waktunya itu bisa boleh kalau ruang dan waktunya pas. Maki-maki boleh, mungkin waktunya lomba debat biar menang, menjelek-jelekkan lawan debatmu itu mungkin kadang-kadang pandangan Anda salah, pandangan Anda kiri itu kan menjatuhkan, menjelekkan. Tapi yo, memang lomba di ruang dan waktunya pas, tapi di luar itu tidak boleh. Kadang-kadang pelanggaran saja bisa dimaklumi. Kayak sepak bola itu harusnya nendang bolanya, kamu nendang dodonnya musuhnya misalnya, itu kan pelanggaran, tapi kan terlindungi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi ciri yang ketiga itu ruang dan waktunya harus pas. Ciri yang keempat, rules of the game. Kalau ini pasti ada aturannya yang disepakati. Dalam rangka beautiful play, permainannya biar indah. Kadang-kadang untuk menegakkan aturan ada wasitnya. Yang enak kan kalau ada wasitnya. Wasitnya kalau keliru dia bisa ngeprint. Fungsi proteksi tadi dijalankan oleh wasitnya. Makanya kalian memasuki medan apa saja harus tahu rule of the game-nya. Ini aturannya gimana. Kalau kalian kuliah misalnya mahasiswa baru, itu kan ada ospeknya, ada sosialisasinya. Itu dalam rangka apa? Paham rule of the game. Di sini cara mainnya gimana?